Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Esti Wahyuningsih, JGP Angkatan 7 dari SD Negeri 2 Trimulyo, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat. Di bawah bimbingan Bapak Fasilitator Guru Penggerak, Bapak Dr. Andes Joko Sihwidi MM, dan juga Bapak Pengajar Praktek Guru Penggerak Lampung Barat, Bapak Jarwono Eskom, saya akan menyampaikan aksi nyata dari modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Adapun tujuan pembelajaran dari aksi nyata modul 3.2 yaitu CGP mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Berikut saya tampilkan diskusi bersama seluruh warga sekolah yang saya lakukan di sekolah saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Trimulyo, kemudian Bapak tokoh masyarakat sekitar SD Negeri 2 Trimulyo, dan juga anak-anak ya siswa-siswi SD Negeri 2 Trimulyo. Jadi pada kesempatan hari ini tujuan saya mengumpulkan Bapak, Ibu dan juga anak-anak sekalian ini, saya pengen kita semua mengenali aset-aset yang ada di lingkungan sekitar kita, terutama yang berhubungan dengan sekolahan. Jadi aset-aset itu nanti akan dapat kita manfaatkan sebagai bahan pengembangan sekolah ke depan. Jadi kita kenali aset-aset yang ada di lingkungan sekitar, yang kira-kira bisa dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan, baik kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan program-program sekolah seperti itu Bapak Ibu. Jadi terlebih dahulu mungkin di sini saya sampaikan di sini kita akan mengenali aset yang ada di sekitar sekolah. Itu ada 7 aset Bapak Ibu. Yang pertama, ya, jadi itu tadi Bapak Ibu, mari kita bersama-sama kenali aset-aset yang ada di sekitar sekolah kita yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sekolah. Kira-kira yang pertama kita bahas sama-sama dulu ya Bapak Ibu, karena ini mau saya catat nih. Yang pertama, modal manusia. Kalau kira-kira di sekolah kita yang dapat menjadi modal manusia itu apa Bapak Ibu? Anak-anak mungkin modal manusia apa? Dari guru untuk guru senior. Ada di guru senior, ya ada Bu Iin ya. Mainatun, dan Pangtang, pernah menjadi kepala sekolah. Oh iya benar-benar. Adanya guru senior. Guru senior ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi panutan tadi ya. Ya, oke. Ini guru pondasi. Pondasi yang paling pas. Pondasi Pak. Ada lagi mungkin Pak, Bu, kira-kira untuk dari modal manusia. Tadi adanya guru senior, betul sekali. Apalagi Bapak Ibu? Kira-kira? Itu tadi yang Oh iya. Iya benar. Ya benar juga ya Bapak Ibu, guru-guru kita sudah S1 semua. Itu jadi aset sendiri ya Bapak Ibu. Karena basisnya kalau pendidikan SD ini memang harus S1. Jadi alhamdulillah ya, betul sekali. Jadi gurunya S1, banyak guru S1 ya. Tentunya pasti pembelajarannya akan berbeda antara yang S1 dengan yang SMA ya Bapak Ibu. Ya, ada lagi? Ada Bu, ini siswa berprestasi kemarin sempat ikut lomba OSN ya. Oh iya, ada siswa berprestasi ya? Dapat juara 1 badminton. Oh, luar biasa. Oke. Dari siswa berprestasi. Siswanya Ibu Rifa. Oh iya, Mbak Rifa ya? Mbak Rifa kemarin dapat juara 1 ya? Wah, hebat.
luar biasa. Oke, terus latihan ya. Terus semangat, nanti mudah-mudahan dapat membawa sekolah kita sampai ke tingkat nasional ya, Mbak Rifa ya. Untuk pengembangan sekolahnya. Baik, siswa berprestasi. Selain badminton ada lagi nggak Bapak Ibu? Ada kemarin berprestasinya. Menganyam. Dapat juara berapa kemarin Mas Ilham? Tiga. Oh, dapat juara juga menganyam. Oh ya, siswa-siswa yang terampil ya. Siswa terampil menganyam dapat juara 3. Ya. Berarti tingkatan lagi ya, Mas ya. Ya, ada lagi Bapak Ibu untuk siswa mungkin? Tuh gurunya ada lagi? Cukup? Oke, cukup. Kalau begitu kita masuk ke modal sosial. Selanjutnya modal sosial mungkin ini saya tanya ke ini mungkin ya, ke tokoh masyarakat ya, mungkin Pak Agus. Karena modal sosial ini mungkin lebih ke norma-norma aturan yang mengikat di lingkungan masyarakat, seperti itu Pak Agus. Kira-kira apa yang bisa kita jadikan aset untuk sekolah itu? Dari modal sosial atau yang lain? Masyarakat di sini ya, alhamdulillah Bu, rasa kebersamaannya itu ada, persatuan dan kesatuannya ada, apalagi untuk segi kegotong royongannya. Contohnya aja untuk sekolah sini itu merasa nyaman untuk wali muridnya dari tahun ke tahun itu sangat sekali mendukung daripada jalannya proses pembelajaran di sekolah. Artinya ada kerjasama antara orang tua di rumah dengan kita sebagai guru-guru pengajar lah gitu ya. Jadi kemudian untuk budaya masyarakat sini ya kebanyakan untuk ininya ya adalah sedikit banyaknya yaitu mengembangkan daripada warisan-warisan para leluhur. Alhamdulillah orang-orangnya juga masyarakatnya agamais ya, dalam artian di samping melaksanakan sholat di waktu kami lihat ya dari musola masjid juga dia melaksanakan yasinan Bu secara bergilir setiap malam Jumat. Ada kegiatan yasinan. Ada yasinan untuk bapak-bapaknya malam Jumat, untuk ibu-ibunya Kamis sore. Tuh kami lihat itu rutin, sudah berapa tahun berjalan ini alhamdulillah berjalan baik lah gitu ya. Itu untuk keagamaannya. Nah untuk kegotong royongannya juga kami lihat nilai-nilainya bagus, rasa persatuan kebersamaannya. Suatu contoh saja bersama-sama misalnya ada perekotan tetangga kena musibah, kemudian ada aturan dari pekon untuk melaksanakan gotong royong, alhamdulillah masyarakat berduyun-duyun semua kami lihat bisalah menyadari hal itu sebagai warga negara yang baik. Paguyubannya Iya, berarti masih paguyubannya ada. ada. Tapi mayoritas di sini Bu itu sukunya bisa dikatakan 98% suku Jawa. Oh, suku Iya. Jawa semua ya Pak ya. Tapi alhamdulillah selain suku Jawa juga bisa membaur lah dengan sesamanya sehingga bisa menciptakan kehidupan yang rukun, damai, saling menghormati, rasa kemanusiaannya juga tinggi, kegotong royongannya juga nilainya bagus. Nah, saya lihat masyarakat di sini pada umumnya. Iya. Sekali persatuan masyarakat dan itu bisa dijadikan sebagai modal sosial ya Pak ya, Iya. yang mendukung kegiatan belajar mengajar tadi seperti yang Bapak sampaikan ya Iya. Pak ya, untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jadi untuk pengembangan mutu, kalau misalnya sudah ada dukungan masyarakat itu penting sekali tuh Penting Pak. sekali ya. Karena kalau kita nggak didukung masyarakat nanti apa Ya tetap pincang Bu, ya tetap pincang. Artinya nggak ada kerjasama, nggak ada umpan balik antara guru dengan wali murid lah sebagai masyarakat kan begitu. Tapi selama ini kami lihat, kami pantau perjalanan untuk mendukung daripada jalannya pendidikan di SD ini, alhamdulillah buat masyarakat walaupun di luar itu istilahnya dia bincang-bincangnya, beritanya, anginnya itu cukup bagus untuk pelaksanaan pendidikan di sekolah. Jadi kami terima kasih Bu sebagai masyarakat, mudah-mudahan sekolah ini bisa membawa anak bangsa ke jalan yang lebih baik lagi ke depannya nanti. Kami pada guru-guru juga ya Bapak Ibu guru, kami atas nama masyarakat sangat bangga
kami pantau, kami lihat itu rasa kedisiplinannya ada, lingkungan cukup bersih ya. Kemudian untuk tata aturan kedisiplinan guru, kami sebagai masyarakat kami memantau itu baik sekali lah. Anak-anaknya juga penuh dengan tata krama Bu, mungkin di sekolah diajarkan tentang tata krama, sehingga kami lihat di masyarakat itu ya alhamdulillah orang yang bersekolah di sini itu di masyarakat bisa diterapkan dari tata bahasanya, bahasa Jawanya itu unggah-ungguhnya Bu ya, sopan santunnya ada, ya saling menghormati, bagus lah ya. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru ya. Kami sebagai masyarakat, sebagai tokoh itu kami sangat senang sekali dengan adanya ini. Oke ya, terima kasih Pak. Itu tadi jadi modal manusia ya Bapak Ibu. Kita lanjut mungkin ya Bapak Ibu, yang ketiga adalah modal politik. Modal politik ini tadi adanya apa tadi? Semacam ya apa kaitannya dengan sistem-sistem pemerintahan ataupun ya sistem-sistem pemerintahan atau ya politik lah, jalan yang jelas Bapak Ibu. Kira-kira di sekolah kita ini ada enggak gitu modal politiknya yang ada di sekitar kita? Iya, modal politik Pak. Kira-kira ada enggak gitu, apa gitu? Kira-kira Pak Komite mungkin ada enggak apa gitu, mungkin Pak Jun atau siapa itu? Terima kasih ya Bu Kepala Sekolah. Maksudnya di SD 2 Trimulyo ini mungkin dari balai desa ke SD 2 Trimulyo ini kurang lebih sekitar 1 kilo. 1 kilo? Ya, 1,5 kilo meter lah, dekat ya Bu ya. Dekat Jadi, ya Pak ya. jadi ada kerjasama di Balai Pokol seandainya. Alhamdulillah Bu, selama ini di SD 2 Trimulyo kami lihat sebagai komunitas banyak anak dari SD 2 Trimulyo yang mendapatkan bantuan PIP. Jadi alhamdulillah menunjang lah Bu untuk bantuan PIP tersebut. Dari siswa ya alhamdulillah mungkin dari tahun ke tahun bantuan PIP ini alhamdulillah masih ada lancar. Iya. Jadi itu memang iya ya Pak ya, kita dekat sama kantor desa. Terus nanti kita koordinasinya lebih enak ya Pak ya, lebih gampang gitu ya. Oke. Ada lagi mungkin Bapak Ibu modal politik kira-kira apa? Selain itu atau cuma itu ya Bapak Ibu ya? Ada nggak anggota dewan yang ada di sekitar sekolah kita? Belum ada. Tapi kalau yang mau nyalon ada ya. Nanti itu jadi aset nanti Bapak Ibu. Kita ketika kalau misalnya nanti itu apa ada masternya, ada Pak Komite yang mau nyalon dewan. Kalau komite ini kalau nyalon ya modal ini apa ini namanya hati karena bodoh sumpah. Ya, jadi itu nanti kalau misalnya ada salah satu warga yang ada di sekitar sekolah kita yang sudah menjadi anggota dewan itu bisa gampang kita minta proposal. Misalnya mau ada kemah nih, mau ngadain kemah, kayak gini proposal ke dewan itu aset sebenarnya. Jadi aset itu nanti Bapak Ibu. Karena memang sepertinya sebentar lagi mau ada pesta demokrasi dan ada warga sekitar yang mau nyalon ya Bapak Ibu ya. Oke, yang selanjutnya tadi udah modal politik, yang keempat modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya, Bapak Ibu, kira-kira ada nggak sih Bapak Ibu di sekitar sini tokoh agama atau kiai atau apa yang bisa kita jadikan aset di sekolah? Kira-kira dari modal agama yang ada di masyarakat sini apa kira-kira? Kita sekarang sini. Iya, untuk jadi modal agama gitu misalnya. Ya kalau di masyarakat sini, kalau di masyarakat ya Bu ya, saya selaku masyarakat, ya di sini ada lah Bu untuk guru ngaji. Guru ngaji ada ya? Ya ada, para ustadz ada. Berarti kalau di sini anak-anak kita itu kalau ngaji, ada guru ngaji itu sistem ngajinya gimana gitu Pak? Sistem ngajinya ya Pulang sekolah atau ada sebagian pulang sekolah Bu, ada TPA, ada yang habis maghrib itu dia nanti ngaji nyampe sholat isya di samping itu. Jadi anak kadang mendapat dua kegiatan, siang dia di TPA, malamnya mendapat pelajaran ngaji dari guru ngaji di musola, di masjid. mungkin itu jadi salah satu Iya, aset ya. aset Bu. Di Karena sini nanti juga banyak tokoh-tokoh orang tua yang
lebih tua dari kita Iya. itu jadi tokoh agama yang senior banyak Bu. Alhamdulillah ya. Jadi dalam artian musola, masjid, alhamdulillah maju semua. Alhamdulillah Pak. Itu asik gitu ya Pak ya. Nanti kan kalau misalnya kita ada kegiatan Isra Mi'raj atau apa pesantren kilat, sewaktu-waktu bisa kita panggil, ya, mungkin untuk kita tularkan berbagi Iya. ilmu sama anak-anak kita, mungkin Ya, seperti nanti itu. kalau di sekolah ada kegiatan Isra Mi'raj, misalnya Maulid Nabi, Iya. ya bisa hubungin saya Bu, nanti saya salurkan di masyarakat, saya carikan orang-orang yang memang bisa mengisi daripada kegiatan itu. Iya, iya, betul sekali ya Pak. Oke, adanya tokoh agama tadi ya Bapak Ibu. Terus kalau di bidang budaya, kira-kira Bidang budaya budayaan di sekitar kita ini apa? Budaya gitu. Ada nggak? Apa? Oh, ada jaranan. Jangan ada. Oh, adanya jaranan ya. tapi jeringan. Anak-anaknya ada yang ikut kegiatan jaranan nggak? Ada siswa-siswi gitu yang ikut nari di jaranan gitu. Oh, ada. Gibit. Ada yang ikut. Ya, mungkin kalau jaranan bisa lah nanti untuk jadi kesenian tradisional ya. Seperti itu, jaranan. Oke, adanya jaranan. Hadroh. Apa lagi? Kadro ada Bapak Ibu. Ada lah. Oh, ada. Ibu-ibu apa bapak-bapak ada? Ibu-ibunya sudah jadi berjalan dan kalau bapak-bapaknya lagi belajar latihan. Oh, jadi ada bapaknya ibunya. Iya. Wah, itu nanti disuruh tularkan ke anak-anak kita nanti. Latih bapak ibu yang udah bisa hadroh nanti latih hadroh di sekolah gitu ya Bapak Ibu. Ya, kemudian ada lagi untuk bidang agama dan budayanya Bapak Ibu. Ada jaranan, ada hadroh, ada guru ngaji, wah banyak sekali. Selanjutnya mungkin yang kelima modal fisik. Ya, modal fisik nih Bapak Ibu. Kita lihat fisik bangunan. Fisik itu berkaitan dengan bangunan ya Bapak Ibu. Ada nggak gitu ibaratnya yang dapat kita jadikan aset untuk pengembangan program sekolah kita ke depan. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu? Dari fisik, bangunan, sekolah. Alhamdulillah Bu, untuk di dekat sekolahan kita ini kebetulan ada musola. Musolanya juga sudah permanen, artinya sudah bagus. Kemudian itu bisa kita gunakan untuk melatih anak-anak sholat zuhur berjamaah. Oh iya, Tentu dengan harapan dengan kita melatih mereka, setelah mereka nanti di masyarakat, mereka akan meneruskan apa-apa di dalam dia melaksanakan ibadah itu, diusahakan agar mereka sholatnya itu berjamaah di musola ataupun di masjid. jadi lokasi sekolah kita ini berdekatan dengan musola. Berdekatan Bu, paling sekitar jarak 10 meter dari sekolah kita. Berarti sebelum pulang sekolah sholat dulu. Sebelum pulang sekolah, anak itu kita ajak mereka untuk sholat berjamaah terlebih dahulu. Iya, luar biasa itu bisa seadanya musola dekat sekolah ya Bapak Ibu, karena sekolah kita belum punya musola ya Bapak Ibu ya. Berarti masih ini Iya. sholat musola terdekat ini. Masih menggunakan musola terdekat Pak. Imamnya Pak, imamnya dari sekolah. apa dari Imamnya masyarakat? kadang-kadang guru, ganti-gantian. Ya kemungkinan untuk program kita yang akan datang, kita akan mencoba untuk siswa kita untuk Ini dilatih untuk Pak, menjadi saya imam. selaku masyarakat tanya Pak ya. Program itu diterapkan udah lama Pak, baru-baru ini Pak. Alhamdulillah lebih kurang sudah 3 bulan yang lewat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa Bisa berkelanjutan Pak ya. berkelanjutan Ya. sampai seterusnya. Ya, saya wakil masyarakat Pak sangat senang Juga karena sekolah melatih kita ya anak-anak sangat kita. mendukung Pak program sekolah ini. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sholat berjamaah ini Alhamdulillah. semoga bisa lancar, mau bisa. Mudah. Oke. Baik, itu tadi berarti oke. Tapi kami juga sebagai guru mohon bantuan daripada masyarakat. Iya ya Pak, siap Pak ya. Ini komited ya. Nanti kami juga bisa, kalau gitu Pak, gini saya selaku masyarakat, nanti kami bisa menghubungi Ustadz terdekat. Kalau misalnya pas kebetulan imamnya nggak ada dari sekolah, kita nanti ya ikut mendukung lah. Saya permisi nanti untuk membantu gitu ngimamin anak-anak kita. Terima kasih Pak. Ya mengapa? Karena saya senang Pak kalau ada kegiatan seperti itu. Berarti ya itu untuk menanamkan rasa
Islami dan keimanan anak-anak itulah kami sangat senang. Dan terima kasih Pak Kepala Sekolah, terima kasih Bu ya. Baik, sama-sama. Kalau memang ada kegiatan program seperti itu, apalagi kami dengar dari Bapak Tokoh Agama ini tadi ya, guru agama ini menerapkan sholat berjamaah bersama sebelum pulang. Nah itu kami terhentak di hati Bu. Alhamdulillah Pak ya, makasih Bu. Mudah-mudahan program ini bisa berkelanjutan. Iya. Ya awalnya karena itu mungkin ya Pak Guru Agama, karena anak-anak itu kalau sudah pulang sekolah gitu Pak, iya. jadi pulang sekolah itu kan kadang langsung Iya. main. Ya itu Kadang terus terang Bu, nggak melatih sekolah. anak yang biasa di rumah nggak sholat, di sini kan sholat kan gitu. Ya, kalau di sekolah ada sholat, Iya. mereka mau main-main, Iya. mau tidur-tidur. Mungkin seperti itu awalnya ya Pak. Bagus lah Bu itu. Orangnya yang ada yang sholat di sini lupa di rumah sholat lagi karena Mudah-mudahan bisa bikin ruang untuk sholat ya depannya nanti ya kami sudah selaku masyarakat mendoakan lah mudah-mudahan pemerintah bisa memperhatikan ada musola kecil di sekolah. Tapi tentunya ini Pak, kami ini menerapkan artinya sholat berjamaah itu tidak hanya siswa saja, termasuk guru-gurunya. Gurunya ya Pak ya, jadi semua ya, siswa sama guru. Ya. Itu sekolah berarti kosong ya Pak pas kita sholat. Kebetulan setelah selesai kegiatan belajar mengajar, Kembali lagi. kemudian kembali lagi, kemudian baru kita siapkan untuk Ya mudah-mudahan bisa berlanjut Pak ya, bisa dukung lah. Kita program itu bagus tuh, kepala sekolah alhamdulillah ya. Kami senang sekali masyarakat itu. Dukungan Ya, masyarakatnya kita dengar lah. Mudah-mudahan kita lanjut. luar biasa ternyata memang Iya. kita punya aset. Ya aku minta juga Pak Komita bisa dukung program ini untuk Pak Komita kita ya. tetap sebagai komite tetap mendukung lah program menjadi program sekolah yang baik, pastinya kita dukung. Kita sebagai wakil dari masyarakat tentunya sangat senang sekali di Iya, iya. sekolah dengan adanya program sholat berjamaah sebelum pulang. Biasanya anak-anak memang selama ini ketika pulang ya jarang anak-anak melaksanakan sholat Iya. zuhur karena setelah pulang sekolah bisa jalan tidur, ada yang mau, tapi alhamdulillah dengan berjalannya berjamaah sebelum pulang ini di dua Trimulyo ini ya semoga berlanjut dengan lancar. Kedepannya lebih baik lagi ya. Harapan kita, harapan sebagai wali murid. Iya. Semoga juga menjadi program unggulan lah dari sekolah kita. Biasa karena memang belum ada ya Bapak Ibu ya di kecamatan kita yang mengadakan sholat zuhur berjamaah. Jadi contoh kalau kata Nabi itu kan jadi apa itu Pak? Tauladan. Yang baik lah. Oke baik Bapak Ibu, tadi dari segi visi, kemudian yang keenam modal lingkungan atau alam. Nah ini modal lingkungan atau alam, mungkin Bapak Ibu ada nggak apa ibaratnya dari modal lingkungan atau alam yang dapat kita jadikan untuk pengembangan baik itu proses pembelajaran ataupun program sekolah. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu? Kira-kira? Lingkungan Iya, lingkungan alam gitu. itu di belakang di samping lapangan sepak bola itu kita ada lahan yang kita manfaatkan untuk kita tanam pohon pisang ya. Oh, kita punya lapangan sepak bola juga ya? Ada Pak? di Oh, belakang. itu Dan di menjadi sampingnya itu aset kan juga ada itu lahan yang sebagai kita pakai lingkungan. untuk lapangan sepak bola. Iya, benar. Kita manfaatkan, kita tanam pohon pisang. Oh, itu kita punya pohon apa kebun pisang. Tanaman kebun pisang ya. Jadi Lapangan dari sepak bola, kebun pisang. halaman dari tanaman pohon pisang tadi ya dikit-dikit kita dapat hasil dari pohon pisang, kita jual gitu. Oh iya. Uangnya kita dapat ini uang di sekolah itu dikit-dikit kita punya itu ada tanaman buah-buahan seperti alpukat juga kita tanam dulu. Alpukat juga ada. Alpukat juga ada ya itu juga buahnya ya kemarin kita bisa jual ya Bu ya. Oh iya. Ada jual untuk kebutuhan di sekolah juga bisa untuk menunjang sekolah kita berikan tempat Oke, kebun sekolah. Kira-kira Pak, ya. Itu kebun sekolah itu hanya dimanfaatkan untuk ditanamin pisang aja gitu apa sama itu tadi? Nggak ada gitu sebenarnya. Kira-kira pemanfaatannya ke depan, ibaratnya kebun sekolah itu dimanfaatkan untuk apa supaya lebih berkembang mungkin atau gimana? Itu biasanya kalau pisang itu
hasilnya bulanan atau mingguan gitu Pak? Biasanya bulanan. Bulanan. Biasanya ada berapa income yang masuk ke sekolah gitu? Ya dapat sekintal ya kayaknya. Kintal ya. Banyak juga ya Pak ya. Dapat 1 kintal dan harga pisang sekarang Lumayan juga ya. 2.000 lah. Lumayan. Oh iya iya baik baik baik. Dan untuk melatih anak juga kita merawat ini ya untuk pengembangan pertanian ya, kita belajar bertani, kita merawatnya sama anak-anak. Oh jadi anak-anak diajari untuk Iya, ini diajari, juga. ya. Oh ya luar biasa. Jadi anak-anak sudah ada bekal berarti untuk Iya, merawat tanaman. merawat tanaman seperti juga. itu. Oh iya iya iya. Wah luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi tadi punya lapangan sepak bola, Iya. lapangan sepak bola untuk pengembangan pembelajaran kan, Iya. artinya penunjang pembelajaran. Kemudian Iya. anak-anak diajarkan untuk bercocok Bercocok tanam tanam juga, sebagai ya. oh, luar biasa ya. Kan kelas-kelasnya gitu. Iya 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 oke oke. Bagus sekali ya. Melatih. Oke, ada lagi mungkin untuk lingkungan alam tadi selain ini tadi adanya lapangan sepak bola, tapi selain lapangan sepak bola ada lagi nggak? Misalnya seperti lapangan sepak bola Ada. anak-anak itu. Lapangan voli ada, lapangan Lapangan bulu bola tangkis ada. juga Oh, bulu ada. tangkis juga ada ya. Berarti ya dari lingkungan berarti punya lapangan olahraga ya, Pak. Olahraga ada. Terus Berupa sepak bola, bulu iya. tangkis, voli itu ada lapangan. Oh, berarti sudah lengkap fasilitas olahraganya ya, Ya. Bapak Ibu. Cuman mungkin atau butuh perawatan atau Iya, butuh bagaimana perawatan. ya. Ya, yang penting kita sudah punya aset lapangan. Jadi itu nanti kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas prestasi anak-anak. Prestasi anak. Iya. Oke, Bapak Ibu lanjut. Yang terakhir itu modal finansial. Modal finansial mungkin ini saya tanya dulu ke Bapak Bendahara sekolah. Ada nggak gitu kira-kira modal finansial yang dapat kita jadikan untuk pengembangan sekolah? Dari finansial ya. Selama Mungkin ini. berupa dana bos Ada dana bos ya, ada dana bos. memanfaatkan Ya, sekolah ya. dana bos ataupun Oke, oke. Jadi nanti Pak Bendahara selain mengelola dana bos kira-kira Pak Bendahara ada nggak gitu dana lain yang dikelola oleh bendahara sekolah? dana lain. Heeh. Selain dana bos itu, kira-kira ada nggak? Bos daerah, bos Bos daerah keputusan. hanya itu. Iya. Jadi sementara ini masih Iya. mengelola dua. Kira-kira kalau ke depan gitu Bapak Ibu ada nggak gitu ibaratnya yang bisa dijadikan untuk income pemasukan seperti yang dapat membantu keuangan sekolah gitu kan Bapak Ibu kita ketahui bersama ya bahwa murid kita ini berapa Bapak Ibu jumlahnya 98 kan sedikit ya Bapak Ibu mungkin dengan dana yang segitu ya kalau dimanfaatkan diterapkan itu juga akan menjadi bisa menjadi sekolah kita berkembang tapi mungkin memang kalau berkaitan dengan dana itu kalau semakin banyak dana itu akan semakin cepat berkembangnya mungkin seperti itu Bapak Ibu kira-kira ada nggak gitu income atau masukan yang untuk membantu sekolah Ini di kepala sekolah saya sebagai komite atau wakil masyarakat yang ada di bawah Iya. juga tentunya mungkin kalau berbicara uang ini Iya. kan sangat sekali karena kami tahu lah sebagai komite uang yang ada di sekolah atau dana yang di sekolah apalagi di sekolah tempat kita tinggal ini muridnya kurang dari 100 tentunya kalaupun kita tahu bahwasannya dana yang ada di sekolah dana bos ya mungkin tidak bisa lah digunakan untuk perawatan namanya sekolah jadi mungkin kita komite ya mungkin bisa membantu lah Bu, daripada program yang ada di sekolah kita jadi kalau misalnya untuk dana bos yang ada di sekolah kita ini tentunya untuk sebagai contoh untuk membuat taman atau membuat lubang sampah ataupun membuat paving ataupun sebagainya mungkin tidak mencukupi. Jadi kita sebagai komite atau wakil dari masyarakat sangat mendukung program bagi seandainya nanti dibutuhkan. jadi membantu gitu ya Pak ya Kita tetap membantu Bu, walaupun sekolah ini
gratis, Iya. tapi kan kita komite di luar itu kita sebagai satu wadah gitu kan kita itu. Tapi itu bukan sekolah yang minta ya Pak ya? Bukan, kalau Jadi itu sekolah- komite bantu untuk apa pembangunan gitu? Ya, pembangunan inisiatifnya dari komite bukan Dari dari komite. bapak ibu guru. Itu sistemnya gimana gitu Pak? Maksudnya itu nanti sistem bantunya Kalau kita mungkin di sekolah, bulanan, mingguan atau gimana gitu? ya kalau kita mungkinnya ini Bu, kita kan setahun sekali. Tahun ajaran baru ini kan biasanya setiap wali murid, jadi kita adakan temu wali murid lah Bu. Jadi kita bahas nanti mungkin program apa yang akan direncanakan pada waktu itu. Nah kita komite membantu gitu Bu. Ya, dengan musyawarah yang ada di sekolah tersebut. Nah, nanti kita komite program apa yang akan dijalankan di tahun itu. Kita membantu. Tapi itu tidak bisa seminggu sekali atau bulan, tetap 1 tahun sekali. Tahun sekali gitu kan Pak ya. Wah, luar biasa sekali. Itu bisa menjadi aset finansial gitu ya Bapak Komite ya. Jadi membantu di bidang keuangan sekolah gitu. Asalkan sekolah tidak meminta dan komite sendiri yang ingin memberikan, ibaratnya itu luar biasa sekali. Dapat dimanfaatkan untuk pembangunan supaya sekolah kita lebih bagus lagi seperti itu ya Bapak. Terima kasih atas kerjasamanya mungkin dari Bapak Komite Sekolah ya. Baik Bapak Ibu, ini tadi sudah kita kenali bersama ya 8 modal yang ada di sekolah kita. Jadi tadi sudah ada modal manusia, ada modal fisik, lingkungan, luar biasa. Nanti mudah-mudahan setelah kita menemukan modal-modal yang ada di lingkungan kita, sekitar kita ini, nanti mudah-mudahan harapannya kita dapat memanfaatkan aset-aset yang ada itu untuk perkembangan, kemajuan sekolah kita ke depan. Itu harapannya ya Bapak Ibu, kita temu kenali terus oh iya itu nanti bisa dimanfaatkan untuk ini ke depannya sambil berjalan. Demikian saja mungkin Bapak Ibu, ada lagi mungkin yang ingin dibahas Bapak Ibu? Sudah cukup ya? Cukup ya. Jadi itu tadi mungkin saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bapak Komite, Bapak tokoh masyarakat, Bapak Ibu Dewan Guru dan juga anak-anak di sini. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya, kesempatannya untuk kita sama-sama menemukan aset yang ada di sekitar sekolah kita. Yang harapannya tadi sudah saya sampaikan dapat dijadikan sebagai pengembangan sekolah kita ke depan. Itu saja mungkin di sini saya sebagai pemandu acara menemukan aset. Apabila terdapat kesalahan atau kehilafan atau mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi bersama seluruh warga sekolah, dapat saya simpulkan aset-aset yang ada di sekolah yang pertama adalah modal manusia. Adapun yang termasuk ke dalam modal manusia yaitu 1. Semua guru sudah S1, yang kedua adanya guru senior, yang ketiga adanya murid berprestasi, dan yang keempat kepala sekolahnya seorang guru penggerak. Ini menjadi modal manusia. Selanjutnya adalah modal sosial. Adanya masyarakat yang ramah tamah, budaya gotong royong yang masih kental, saling membantu, menghargai kerjasama, dan juga sistem kekeluargaan. Dalam hal ini dimanfaatkan sebagai modal kerjasama dalam pembangunan sekolah. Berikutnya adalah modal lingkungan atau alam. Yang pertama, halaman luas yang digunakan untuk senam bersama. Yang kedua, taman sekolah. Yang ketiga, lapangan olahraga seperti bola voli, bulu tangkis, dan futsal. Yang keempat, adanya kebun sekolah yang ditanami pisang dan juga sayuran. Semua aset ini digunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Berikutnya adalah modal fisik. Adanya ruang kelas yang sudah memadai. Dan yang kedua adanya musola yang letaknya berdekatan dengan sekolah. Keduanya ini dimanfaatkan untuk menunjang pembelajaran siswa. Adapun musola digunakan
untuk melaksanakan kegiatan sholat zuhur berjamaah. Yang selanjutnya adalah modal agama atau budaya. Yang pertama adanya mayoritas masyarakat beragama Islam. Yang kedua adanya tokoh agama di lingkungan sekitar sekolah. Yang ketiga adanya orang yang sudah hafal Al-Quran. Yang keempat adanya kesenian kuda lumping. Dan yang kelima ada kesenian hadroh. Semuanya ini dimanfaatkan sebagai modal dalam menunjang pelaksanaan program-program kegiatan di sekolah. Berikutnya adalah modal finansial. Yang pertama adanya bantuan dari dana BOS pusat. Yang kedua dana BPPM atau BOS daerah. Yang ketiga adanya hasil penjualan pisang dari kebun sekolah. Yang keempat iuran rutin yang diberikan dari kantin sekolah. Semuanya ini menjadi modal dalam menunjang pelaksanaan program-program kegiatan pembelajaran di sekolah. Dan yang terakhir adalah modal politik. Letak sekolahan yang berdekatan dengan kantor pemerintahan desa ini memudahkan dalam hal koordinasi untuk pembangunan sekolah dan juga pengajuan bantuan bagi siswa kurang mampu atau PIP. Rencana tindak lanjut. Semua aset yang telah kenali akan digunakan demi pengembangan dan kemajuan baik di bidang pembelajaran maupun di bidang kemajuan program-program sekolah. Demikian aksi nyata dari kenali aset-aset yang ada di lingkungan sekolah. Keberhasilan dalam menangani tantangan dalam menciptakan perubahan itulah disebut sebagai pemenang. Saya Esti Wahyuningsih, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.